Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para sahabat-sahabat? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bisa menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan memberi tips atau cara bagi kalian yang ingin menjadi mutawif. Mutawif itu adalah pembimbing jamaah, baik itu jamaah haji atau umroh. Dialah yang menjadi setir daripada schedule yang telah ditetapkan oleh para travel atau para biro begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau menjadi mutawif itu saya sarankan sesuai dengan hal yang telah saya cermati dan saya renungi begitu, apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika ingin mau menjadi mutawif. Jangan hanya berpikiran gaji mutawif besar, sehari itu 200 rial atau lebih begitu, tapi harus juga memikirkan resiko menjadi mutawif itu, dan tanggung jawab mutawif itu sangat besar. Ketika fatal di mutawif, maka semua schedule itu juga akan fatal begitu, dan juga akan berefek kepada travel. Jika mutawifnya baik, mutawifnya pelayanannya baik, mutawifnya dalam segi mengatur, baik itu berupa ibadah dan berupa sirah yang akan dijelaskan kepada para jamaah itu baik, maka nanti akan berefek kepada travel tersebut. Travel itu akan naik, terjunjung tinggi begitu ketika mutawifnya itu baik itu dalam segi pelayanannya dan segi penjelasan tentang sirah nabawiyah di Mekah dan Madinah, dan juga lain-lain hal begitu ya. Saya di sini telah setelah saya renungi itu ada beberapa hal yang dibutuhkan kalau ingin menjadi mutawif. Yang pertama, seorang mutawif itu sudah faham dan mengalami dan pengalaman dalam lapangan, dalam arti dia sudah faham apa yang akan dia lakukan ketika biasanya kalau mutawif itu dari bandara dulu, dari bandara bagaimana dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut para jamaah nanti. Dia harus berkonfirmasi dengan pihak muassasah bis, dan juga harus berkonfirmasi dengan tim check-in yang ada di bandara begitu, dan dia harus menyiapkan diri hal-hal yang dibutuhkan oleh jamaah nanti begitu. Jadi dia harus paham di lapangan, itu lapangan bandara. Ketika dari bandara dia harus bisa menyesuaikan ketika yang dia tuju itu Madinah, maka penyesuaian nanti setelah perkenalan dan doa setelah doa safar dan perkenalan,
dia harus menyesuaikan, yakni dia harus menceritakan tentang fadilah atau keutamaan Madinah dan hal-hal yang berkaitan dengan Madinah begitu. Kalau ternyata kedatangannya itu menuju ke Mekah, maka dia harus menjelaskan tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan Mekah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram Mekah begitu. Dan juga bisa mengimbangi apa yang harus dikerjakan ketika landingnya di Madinah atau landingnya di Jeddah. Itu kan jaraknya tidak sama begitu. Jadi harus faham menyesuaikan tentang hal yang akan disampaikan kepada para jamaah begitu, para jamaah. Dan juga tidak kalah pentingnya nanti harus menyampaikan kepada jamaah itu ID card, dan ketika biar jamaahnya tidak bingung ketika kesasar baik itu di Madinah atau di Mekah, maka dia harus mengarahkan para jamaah yang ada di bis itu. Maka pengalaman ini sangat penting. Jangan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali ikut ke lapangan lalu terjun begitu. Jadi harus paham betul, harus menguasai tentang lapangan. Karena kalau tidak menguasai tentang lapangan, bisa hancur schedule-nya, bisa tidak sesuai dengan hal yang diharapkan begitu. Juga yang kedua, seorang mutawif itu harus ramah dan sopan kepada para jamaah, karena nanti yang dinilai oleh para jamaah itu bukan kebanyakan dari kita, pinternya kita menyampaikan sirah, pinternya kita menyampaikan tausiah di dalam bis, bukan hanya itu, tapi yang diutamakan oleh jamaah itu ramah dan sopan. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang mutawif itu harus bisa bahasa Arab, baik itu bahasa Arabnya Amniyah atau Fusha. Tapi kebanyakan yang dipakai oleh para orang-orang yang ada di Arab ini, baik itu supir bis dan lain-lain, itu bahasa Amniyah. Mereka tidak memakai bahasa Fusha. Mereka bisa mengerti bahasa Fusha kalau mereka itu sekolah sama halnya dengan kita. Mereka kalau tidak sekolah maka tidak bisa bahasa Fusha. Dan kebanyakan yang di sini baik itu sopir bus itu bahasanya bahasa Amniyah, bahasa pasaran atau bahasa sehari-hari yang ada di Arab Saudi ini, bukan bahasa Fusha lagi begitu. Terus yang keempat, menguasai sirah-sirah nabawiyah setidaknya yang berkaitan dengan tempat. Ya, harus seorang mutawif itu menguasai sirah-sirah nabawiyah. Itu harus. Tapi tidak semua, ya kalau bisa itu paling itu bagus kalau bisa menguasai semua dan bisa paham semua. Itu bagus, sangat bagus. Tapi kalau tidak bisa menguasai semua, setidaknya itu yang berkaitan dengan tempat. Seorang mutawif itu paham menjelaskan ketika mau berangkat, misalnya mau city tour Mekah dan kebetulan tempatnya itu di Jabal Thur, maka harus paham dia tentang sejarah Jabal Thur itu bagaimana. Dan ketika sudah sampai ke Arafah, misalnya ini kan biasanya rute kalau di Mekah Jabal Thur, Arafah,
di Musdalifah, Mina, Jabal Kurban, Wadi Muhassir, Jamarat, terus biasanya Mikot. Mikot ini ada dua biasanya, imma Ji'rana atau Tan'im begitu. Terus Jabal Nur, Masjid Jin, Masjid Sajarah, lalu pergi ke hotel. Lah, mutawif itu harus paham tentang yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada di situ. Itu setidaknya paham di situ. Kalau bisa sempurna ya paham semuanya, biar nanti bukan hanya yang berkaitan dengan itu, tapi kalau udah sampai ke tempat itu ya harus tidak mau harus menjelaskan yang berkaitan dengan tempat tersebut. Misalnya Jabal Thur, maka hal itu yang berkaitan dengan hijrahnya baginda Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar waktu belum sampai ke Madinah, persinggahan 3 malam di situ di Jabal Thur. Maka harus paham begitu. Kalau tidak paham ya apa yang mau dijelaskan, mau dikonsumsikan kepada para jamaah, apa yang mau dicerahkan, yang mau dijelaskan. Kalau tidak paham, maka setidaknya disitulah ketika sudah ada di tempat, maka harus tahu apa yang harus dia ceritakan, apa yang harus dia lakukan. Itu paham, setidaknya di situ aja. Tapi kalau yang ahsan, yang baik itu paham sirah nabawiyah, seluruh sirah nabawiyah, mulai dari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia Rasulullah umur begini, ceritanya begini, dan ke Taif begini, hijrahnya ke Madinah begini, wafatnya begini, itu, dan peperangan di waktu Rasulullah begini. Itu harus paham setidaknya begitu. Saya rekomendasikan kepada yang akan menjadi mutawif, ini satu kitab biasanya sering saya pakai, dan juga kayaknya yang lain juga memakai kitab ini karena komplit, yaitu kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum ini sangat lengkap menguraikan atau mengulas tentang sirah nabawiyah, mulai dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan Rasulullah, wazwah, peperangan Rasulullah sampai wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sih sirah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal nanti dikoleksi dan dipadukan begitu ketika mana yang akan disampaikan kepada jamaah dan mana yang tidak usah begitu. Karena kalau menyampaikan semua itu kayaknya mentoknya itu tidak akan sampai, setidaknya tidak akan selesai. Setidaknya yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan begitu, yang berkaitan dengan tempat yang akan diagendakan begitu. Terus yang kelima, faham tentang fikih umrah atau haji ya. Paham tentang fikih umroh atau haji. Kenapa? Karena sebelum mereka biasanya kalau landingnya di Madinah itu sebelum check out ke Mekah itu ada pemantapan manasikul haji, manasikul umrah, pemantapan manasik daripada umrah. Maka seorang mutawif harus paham bagaimana syarat rukun dan hal yang muharramatul ihram yang tidak boleh dikerjakan di waktu telah berihram, mengambil miqat, begitu harus dijelaskan semua begitu. Karena jamaah itu kita yang mengarahkan mereka untuk
umroh atau ibadahnya itu sesuai dengan hal yang sesuai dengan hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Terus harus paham juga tentang haji karena di waktu nanti telah sampai ke Mekah akan melakukan city tour di Mekah. Setelah dari Jabal Thur itu masuk ke rute-rute haji, maka kita harus paham di situ tentang menjelaskan rute-rute haji dan bagaimana keadaannya di Arafah, wukufnya bagaimana, dan fadail keutamaan haji dan caranya haji itu rukun dan syarat, rukun dan wajibnya haji itu bagaimana, terangkan semua sampai nanti selesai. Dan juga harus paham tentang sirah yang ada di situ ya, karena dari setelah Jabal Thur itu kebanyakan udah rute haji, mulai dari Arafah, terus Musdalifah, Mina, Jemarat, itu udah rute-rute haji begitu. Yang keenam ini siap dibutuhkan oleh jamaah ya. Jadi HP itu harus online terus, jangan dimatikan, dan juga datanya jangan dimatikan, harus kapanpun dimanapun harus siap ketika diperlukan oleh jamaah begitu. Tapi ini kalau tidak bertentangan dengan agenda yang dari travel ya, tidak bertentangan dengan agenda yang dari travel. Kalau bertentangan dengan agenda yang ada di travel, maka ngomonglah dengan dia secara baik-baik begitu. Terus yang ketujuh, bisa memberi solusi. Ini yang penting. Ketika terjadi hal di lapangan, maka seorang mutawif itu harus bisa memberi solusi kepada jamaah begitu. Harus memberi solusi, baik itu secara pertanyaan agama ya, harus bisa memberi solusi. Ketika bisa menjawab, maka menjawablah sesuai dengan yang ada di kitab. Kalau tidak bisa menjawab, maka katakan saya belum tahu hukum ini, masih akan saya tanyakan kepada para ustadz, para kiai yang lebih alim, atau saya akan murojaah ke kitab dulu. Jangan hukumnya tidak tahu dia menjawab, tidak boleh begitu. Kita harus sesuai dengan ulama terdahulu. La adri nisful ilmi. Ya, ada ulama berkata itu la adri nisful ilmi. Kita mengucapkan saya tidak tahu itu merupakan separuh daripada ilmu. Jadi jangan istilahnya ya. Jangan malu ketika mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Bahkan yang malu itu dia berfatwa hal yang tidak dia tahu, maka itu yang harus malu, karena tidak sesuai dengan hal yang ada di kitab. Dia berani ngomong tapi dia tidak tahu hukumnya, itu yang perlu dia malu begitu. Inilah seputar dunia mutawif bagi teman-teman yang ingin mau menjadi mutawif begitu. Tapi kalau ada kekurangan dari penjelasan atau pemikiran saya selama menjadi mutawif, mohon ditulis di komentar. Tulis di komentar apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambahkan begitu.
Ya, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini banyak jalan ya, jalan termasuk jalan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadi mutawif dan tour leader sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan pada orang hal kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala seperti hal yang mereka lakukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.